algebra. Di kesempatan kita kali ini saya akan membahas tentang bab berikutnya dari pembelajaran matematika, yaitu tentang segi 4 dan segitiga. Di bab yang berikutnya ini kita akan membahas dulu materinya, baru nanti kita membahas latihan soal seperti yang kemarin sesuai dengan kompetensi dasar 3.6, yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4 seperti persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan segitiga. Kita langsung aja lanjut ke materinya. Apa yang akan kita pelajari selama satu bab ke depan? Yang pertama adalah tentang segi 4. Kita akan mempelajari tentang jenis-jenisnya, ada sifat-sifatnya, dan juga rumus keliling dan luas segi 4. Kemudian pada segitiga kita akan mempelajari tentang jenis-jenis segitiga, mempelajari apa itu garis istimewa yang ada pada segitiga. Kemudian kita juga mempelajari tentang ruas dan keliling dari segitiga itu. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu segi 4. Nah, di sini saya akan menunjukkan jenis-jenis segi 4 serta sifat-sifatnya ya anak-anak. Nah, perhatikan bahwa segi 4 itu adalah suatu bangun datar tertutup yang memiliki 4 sisi. Jadi segi 4 itu tidak melulu hanya persegi. Jenis-jenis segi 4 yang akan kita pelajari nanti selama satu bab ke depan itu yaitu tentang persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Ini untuk jenis-jenis ini untuk ciri-cirinya bisa kalian baca sendiri, bisa kalian pause videonya, terus nanti kalian baca masing-masing ya, karena ini kan cuman perlu dibaca dan diingat saja. Kemudian untuk rumus-rumusnya. Nah, untuk rumus-rumus ini tidak akan saya berikan contoh soal dulu, jadi baru akan saya tunjukkan bahwa kalau bangun datar yang ini rumusnya ini kayak gitu. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang persegi. Persegi itu bentuknya seperti ini ya, masih ingat kan? Jadi dia semua sisinya sama dan masing-masing sisi itu diberi nama S atau sisi. Nah, kelilingnya itu adalah 4 dikalikan S. Jadi maksudnya satu sisi yang ini ditambahkan sisi yang ini, ditambahkan sisi yang ini, ditambahkan sisi yang ini, dan karena mereka itu sisinya sama panjang, maka menjadi 4 kali S. Selanjutnya untuk rumus luasnya, yaitu L sama dengan sisi dikali dengan sisi. Oke, sudah paham ya pasti. Kemudian untuk persegi panjang, ini ya seperti ini gambarnya persegi panjang, dimana biasanya kita itu menyebutkan satu sisi yang paling panjang itu disebut dengan panjang atau P, terus sisi yang lebih pendek itu disebut lebar atau L, kita tuliskannya dalam simbol. Dan persegi panjang itu memiliki keliling dengan rumus 2 dikali P plus L. Kenapa bisa seperti ini? Karena panjangnya ada 2 ya kan, L-nya juga ada 2. Ini kan sisinya sama panjang pasti. Kalau nggak sama panjang pasti bukan persegi panjang. Kemudian luasnya seperti persegi ya, cuman ininya aja yang beda. P dikalikan dengan L. Berikutnya rumus luas dan keliling segi 4 yang ketiga, yaitu jajar genjang. Nah, jajar genjang bentuknya seperti ini. Jadi dia mirip seperti persegi panjang, cuman keempat sudutnya ini tidak sama ya. Jadi yang sama hanya yang berseberangan atau berhadapan aja. Sehingga kita mendapatkan kelilingnya ya sama kayak persegi tadi, karena mereka memiliki dua sisi berhadapan yang sama panjang. Jadi 2 dikali A, di mana A itu adalah alas dan S itu sisi yang satunya. Dan T ini adalah tinggi. Nah, T-nya ini kita gunakan untuk mencari luas, karena luasnya adalah A dikali T, di mana A tadi alas, T adalah tingginya. Yang keempat adalah belah ketupat. Masih ingat bentuknya kayak gimana belah ketupat? Ya, kalau kalian sering makan ketupat ini pasti selalu mengingat bentuk belah ketupat. Nah, belah ketupat itu dia agak berbeda dengan persegi, tapi bedanya adalah dia memiliki sudut-sudut yang tidak sama. Jadi kalau persegi dia memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Kalau belah ketupat hanya sudut-sudut yang berhadapan saja. Jadi misalkan yang atas ini dengan yang bawah sini. Nah, yang samping kanan, yang samping kiri dengan yang samping kanan sudutnya sama, tapi tidak harus 90 derajat sudutnya. Kemudian yang juga membuat dia istimewa adalah dia memiliki garis diagonal yang membentuk sumbu simetri dan dia tegak lurus. Jadi garis diagonalnya mereka itu tegak lurus. Berbeda dengan garis diagonalnya segi 4 yang lain seperti persegi panjang, itu mereka tidak membentuk 90 derajat. Dan garis diagonal mereka
dinamakan diagonal 1 dan diagonal 2. Sehingga kita dapatkan kelilingnya 4 kali S, sama seperti persegi karena memang dia bentuknya seperti persegi ya. Oke, kemudian luasnya setengah dikali diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2. Ingat, D itu adalah diagonal, jadi bukan yang sisi panjang ini ya, tapi yang ada di tengah. Yang kelima, kita dapatkan segi 4 layang-layang. Yang sering mainan layang-layang ini pasti tahu bentuknya kayak gimana ya. Nah, bedanya layang-layang dengan yang sebelum-sebelumnya adalah dia memiliki dua sisi yang berdekatan, ini dia sama panjang, tapi memiliki 3 sudut yang berbeda. Jadi sudut yang ini dengan yang ini dengan yang ini berbeda, tapi yang kiri dan kanan biasanya sama. Kemudian yang membuat dia berbeda dari yang lainnya juga memiliki garis diagonal yang membentuk sumbu simetri dan tegak lurus. Untuk itulah kita dapatkan rumus kelilingnya 2 kali A plus B. Maaf, ini tanda penjumlahan ya. Ini tanda penjumlahan, maaf sekali ini salah ketik, maksudnya penjumlahan. Kemudian untuk luasnya sama seperti si belah ketupat tadi, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Yang terakhir, segi 4 yang kita pelajari adalah tentang trapesium. Trapesium itu ada 3 jenis, ada trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Dilihat dari sudutnya ya, ini kan ada sudut siku-sikunya. Nah, kalau ada 2 sudut siku-siku seperti ini, maka dia disebut trapesium siku-siku. Kalau dia memiliki kaki yang sama panjang atau 2 sisi yang ada di samping-samping ini sama panjang, maka dia disebut trapesium sama kaki. Nah, kalau suatu trapesium itu tidak memiliki 90 derajat atau memiliki 2 sisi kaki yang sama, maka dia disebut trapesium sembarang. Tetapi meskipun memiliki 3 jenis seperti ini, rumus keliling dan luasnya sama ya, jangan bingung. Untuk rumus kelilingnya kita dapatkan keliling sama dengan semua sisinya dijumlahkan. Kenapa saya tulisnya ABCD? Biar gampang aja, intinya ke semua sisinya itu dijumlahkan. Karena dia ada 4 sisi, ya udah jumlahkan 4-4-nya semuanya. Kemudian untuk luasnya kita dapatkan jumlah sisi yang sejajar. Nah, sejajar itu maksudnya seperti apa, Bu? Ini A ke B dan B D ke C itu kan arahnya sama-sama dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, sama-sama menyamping dan lurus. Nah, itu namanya garis yang sejajar. Terus yang ini juga dari K ke L, N ke M, kan dia garis lurus yang mendatar semuanya. Nah, itulah dia disebut 2 garis yang sejajar. Jadi jumlah sisi yang sejajar itu maksudnya adalah yang atas ditambah yang bawah ini. Yang ini juga sama, KL ditambah dengan NM. Yang ini juga PQ ditambah dengan SR dikalikan dengan T. Nah, T itu adalah tinggi dari titik A ini ke D. Kalau trapesium siku-siku gampang ya melihatnya. Kalau trapesium sama kaki, nanti di sini ada satu garis bantu yang membantu kalian melihat bahwa di sini ada tinggi dari trapesium itu. Dibagi dengan 2 nanti. Jumlah sisi yang sejajar kali tinggi dibagi 2. Lanjut, kemudian kita mempelajari tentang segitiga. Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu tentang jenis-jenis segitiga. Yang pertama, berdasarkan sudutnya, itu segitiga dibagi menjadi 3. Ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Kemudian berdasarkan sisinya juga dibagi menjadi 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Ini saya tunjukkan contoh segitiganya. Untuk segitiga siku-siku biasanya bentuknya seperti ini. Untuk segitiga lancip kan biasanya itu ke semua sisinya itu lancip seperti ini. Dan kalau yang tumpul ada satu sisi yang dia itu tumpul ya, lebih dari 90 derajat kayak gini. Ada juga segitiga sama sisi. Sama sisi itu berarti ketiga sisinya sama persis panjangnya. Kemudian ada segitiga sama kaki, sisi bagian sampingnya ini aja yang sama. Dan segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu sisinya tidak beraturan, tidak sama panjang. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara mencari luas dan keliling segitiga. Rumus luasnya itu didapatkan dari rumus persegi dan jajar genjang ya. Dari mana rumus luas segitiga itu berasal? Luas segitiga itu kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, kenapa dibagi 2 atau dikalikan dengan setengah seperti ini? Itu sebenarnya berasal dari, perhatikan gambar ini ya. Nah, segitiga ini kan berubah
dari awalnya segitiga kemudian menjadi jajar genjang, yang sebenarnya jajar genjang itu juga berasal dari persegi. Nah, hanya ini sebenarnya adalah sisi dari persegi panjang, ya kan? Dan B-nya itu atau alasnya itu adalah panjangnya dari persegi panjang kayak gitu loh. Segitiga ini kan terbentuk dari satu persegi panjang yang dibelah jadi dua kayak gitu loh. Oke, kemudian kelilingnya yaitu sisi 1 kali sisi tambah sisi 2 tambah sisi 3, ini sama kayak yang trapesium tadi ya konsepnya. Jadi semua sisi ditambahkan. Karena sisinya segitiga cuma ada 3, berarti kita jumlahkan ketiganya. Nah, kalau kalian hanya mengetahui sisi-sisinya pada soal, jadi di soal tuh nggak ada nggak ada alasnya, nggak ada tingginya, tapi hanya diketahui sisi-sisinya, kalian bisa mencarinya dengan rumus L sama dengan akar dari, ya bisa kan baca sendiri, S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Dimana S-nya itu buat kalian bingung, kalau A, B, C-nya ini kan pasti sisi-sisi segitiganya ya. Kalau si S-nya itu adalah panjang setengah keliling. Jadi kalian cari dulu kelilingnya, kan udah diketahui nih tiga sisinya. Kalian cari kelilingnya, kalian bagi 2, masukkan ke rumus ini. Kemudian di segitiga tuh kita mengenal juga yang namanya garis istimewa. Nah, garis istimewanya seperti ini. Pertama ada garis tinggi. Garis tinggi itu adalah garis yang kalau kita tarik dari suatu titik sudut, terus kita tarik garis menuju ke sisi di seberangnya atau di hadapannya, itu akan membentuk tegak lurus. Nah, sudut tegak lurus inilah yang menjadi acuan dari garis tinggi. Oke, tapi dia ingat-ingat dia ditarik dari satu titik sudut ya. Dari satu titik sudut. Jadi dia bukan dari sembarang titik, tapi dari titik sudut menuju ke sisi di seberangnya atau sisi di hadapannya, membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yang kedua ada garis bagi. Nah, bedanya dengan yang tadi, garis bagi ini tidak memperdulikan ya di sini nanti bentuknya hasilnya akan tegak lurus atau tidak, karena dia itu hanya memperdulikan ini, si garis baginya ini atau garis yang membagi suatu titik sudut ini membagi dua sudutnya itu menjadi sama besar. Besok kalian akan saya jelaskan tentang sudut ini, kita langsung lompat ke segi 4 dan segitiga sesuai di silabus yang terbaru. Jadi ini garis bagi adalah garis yang membagi dua sudut menjadi sama besar. Kemudian yang ketiga ada garis berat. Nah, kalau yang tadi dia membagi sumbu, kalau yang ini dia membagi dua sisi sama besar, tapi ditarik dari satu titik tertentu. Nah, kalau yang terakhir garis sumbu, dia juga sama-sama membagi dua sisi sama besar. Bedanya adalah dia ditarik dari sembarang titik dan harus membentuk 90 derajat karena ditarik dari sembarang titik tadi. Oke, untuk pelajaran kali ini sampai di situ dulu. Semoga bermanfaat buat kalian semua tentang materi segi 4 dan segitiga. Tapi nanti di soal-soal itu kita cenderung mencari rumus luas atau keliling segi 4 dan segitiga yang digabungkan seperti itu. Karena kan kalian pasti sudah pernah belajar tentang dasar-dasar rumus seperti ini, sudah sangat mudah sekali. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, rumus luas gabungan, rumus keliling gabungan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih karena telah memperhatikan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga usaha kalian dalam belajar diberkahi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.